Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan lingkaran dan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, maka pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami mengenai persamaan lingkaran dan juga kedudukan titik terhadap lingkaran, bisa teman-teman tonton di video sebelumnya. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan membahas mengenai pembahasan kita pada video kali ini. Sama halnya seperti kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran juga itu dibedakan atas 3 macam. Jadi saya gambarkan terlebih dahulu untuk lingkaran dan juga garisnya agar teman-teman mudah dalam memahaminya. Oke. Misalkan di sini kita memiliki 3 buah lingkaran. Nah, oke. Di sini ada 3 buah lingkaran. Nah, 3 buah lingkaran ini dan kemudian ada tentunya garis. Nah, garis ini akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, garis ini berada di luar atau dia tidak memotong lingkaran sama sekali. Oke, tidak memotong. Kemudian untuk garis yang kedua, dia menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung artinya dia hanya memotong lingkaran di satu titik. Dan yang ketiga itu kemungkinannya adalah garis itu bisa memotong lingkaran. Artinya kalau dia memotong lingkaran berarti dia di 2 titik. Oke, langsung saja kita akan breakdown satu persatu. Nah, jadi tadi ada 3 kemungkinan. Ini kemungkinan yang pertama, yaitu misalnya A, garis itu dia tidak memotong lingkaran. Tidak memotong lingkaran. Nah, kemungkinan yang kedua itu dia garis itu bisa menyinggung lingkaran. Kita tuliskan menyinggung lingkaran. Artinya kalau menyinggung lingkaran dia cuma di satu titik. Dan yang ketiga itu dia memotong lingkaran. Kalau memotong artinya dia di 2 titik. Oke. Sekarang taunya bahwa dia itu tidak memotong, menyinggung, dan juga memotong itu bisa kita ketahui dari nilai diskriminan. Jadi saya contohkan, misalkan ada persamaan garis garisnya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi silakan teman-teman substitusikan persamaan garis tersebut ke persamaan lingkaran. Jadi substitusi persamaan garis yang akan kita analisis tempat kedudukannya, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, substitusinya berarti kita harus mengubah persamaan garis tersebut itu dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, setelah kita mensubstitusikannya, kemudian kita cek diskriminannya. Jadi, langkah yang terakhir itu cek diskriminan. Teman-teman masih ingat diskriminan itu cara mencarinya bagaimana?
Cara mencarinya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, nanti diskriminannya itu ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, jika diskriminannya kurang dari 0, oke, kita tuliskan. Jadi kemungkinan yang pertama itu jika nilai diskriminannya nanti diperoleh kurang dari 0, artinya garis tersebut itu tidak memotong lingkaran. Tidak memotong. Kemungkinan yang kedua yaitu diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0 berarti dia hanya menyinggung. Dan yang ketiga, jika diskriminannya itu lebih besar dari 0, itu artinya garis tersebut itu memotong lingkaran di 2 titik. Jadi ini bisa kita tuliskan memotong lingkaran. Jadi kalau tidak memotong itu dia diskriminannya kurang dari 0. Yang ini diskriminannya sama dengan 0. Kalau yang memotong di 2 titik itu diskriminannya lebih besar dari 0. Jadi itulah cara menentukan kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Bisa kita lihat dari nilai diskriminannya dengan langkah-langkah pengerjaannya, yaitu substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Nanti setelah itu kita cek diskriminannya. Oke, langsung kita ke contoh soal kita. Nah, di sini ada contoh soal. Terdapat persamaan garis yaitu Y sama dengan KX. Dia tidak memotong lingkaran. Oke, ada kata-kata tidak memotong lingkaran. Jadi jika dia tidak memotong lingkaran, artinya apa? Jadi tidak memotong lingkaran, tidak memotong, artinya itu diskriminannya itu harus kurang dari 0. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan nilai K-nya berapa? Oke, ingat langkah-langkah yang tadi. Kita harus mensubstitusikan persamaan garisnya itu ke persamaan lingkaran. Nah, berhubung persamaan garisnya ini udah dalam bentuk Y sama dengan, maka kita langsung saja mensubstitusikan. Jadi kita akan substitusi Y sama dengan KX ke persamaan lingkaran. Oke. Berarti persamaan lingkarannya menjadi Y-nya berarti kita ubah jadi KX. Berarti ini jadi X min 2 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti KX min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini kita kuadratkan jadi X kuadrat minus 4X plus 4 plus K kuadrat min 2KX. Ini min plus 1 minus 1 sama dengan 0. Nah, yang koefisiennya X kuadrat sama-sama kita yang variabelnya X kuadrat sama-sama kita gabungkan. Ini X kuadrat plus K kuadrat X kuadrat. Kemudian ini min 4X min 2KX. Kemudian plus 4 plus 1 min 1 jadi plus 4. Nah, kemudian yang variabel X kuadrat kita gabungkan jadi 1 plus K kuadrat X kuadrat plus min 4 min 2K X plus 4 sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh persamaan baru, yaitu ini persamaan barunya. Dari persamaan baru ini kita tentukan nilai A-nya berapa. Ini adalah nilai A. Ini adalah nilai B. Jadi nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu yang hanya konstanta. Ini C.
Oke, setelah kita menentukan nilai A sama B dan C-nya, kemudian kita harus menentukan nilai diskriminannya untuk menentukan nilai K-nya. Tadi gimana? Karena dia tidak memotong, oke, maka diskriminannya, tadi kan tidak memotong ya, dia tuh tidak memotong, maka diskriminannya itu harus kurang dari 0. Nah, diskriminan sendiri itu sama dengan B kuadrat minus 4AC, dia harus kurang dari 0. Nah, tinggal kita masukkan saja. Oke, mari kita masukkan. Berarti B-nya dalam hal ini itu min 4 minus 2K dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya itu 1 plus K kuadrat dikalikan 4, dia harus kurang dari 0. Nah, ini kita peroleh 16 plus 16K plus 4K kuadrat ya. Kemudian minus 16 terus minus 16K kuadrat, dia harus kurang dari 0. Maka ini kita habis 16 sama 16 nya sisa minus 8K kuadrat plus 16K kurang dari 0. Maka setelah itu kita masing-masing kita bagi dengan ini bukan 8, minus 16 ditambah 4 itu dia sama dengan minus 12, ini minus 12. Nah, berarti masing-masing kita bisa bagi berapa? Bagi 4 ya. Nah, setelah bagi 4 kita peroleh yaitu ini min 3K kuadrat plus 4K kurang dari 0. K nya kita bisa keluarkan, minus 3K plus 4 ya, kita sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, setelah itu berarti K nya kita peroleh K sama dengan 0 atau min 3K plus 4 dia sama dengan 0. Berarti yang ini kita peroleh K nya itu adalah 4/3. Nah, setelah kita peroleh nilai K nya, kita buat garis bilangan, yaitu ada 0 dan ada juga 4/3. Nah, setelah membuat garis bilangan kita harus uji titik. Nah, titik yang kita uji misalkan itu adalah 10. Nah, jika 10 kita substitusikan ke sini, maka hasilnya ini adalah min 300 tambah 40, dia hasilnya negatif, berarti di sini negatif. Ini positif, ini negatif. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan itu kurang dari. Artinya yang kita ambil itu daerah yang negatif. Berarti jawabannya adalah K kurang dari 0 atau K, jadi K kurang dari 0 atau K kurang dari atau K lebih dari 4/3. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, di sini ada kata-kata garis itu menyinggung lingkaran. Nah, jika dia menyinggung lingkaran, artinya apa? Artinya nilai diskriminannya itu harus sama dengan 0. Jadi menyinggung
agar garisnya itu menyinggung lingkaran, maka syaratnya itu diskriminannya sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti soal nomor 1 tadi, yaitu silakan teman-teman substitusikan dulu nilai dari ini persamaan garisnya. Jadi langkah yang pertama kita akan substitusikan terlebih dahulu. Substitusi X plus Y sama dengan R. Nah, ini harus kita ubah. Mau menjadi X sama dengan atau Y sama dengan boleh. Misalkan kita ubah menjadi Y sama dengan. Berarti Y sama dengan R min X. Nah, R min X ini yang akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi, oke, tunggu sebentar. Akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkarannya, dia kan bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka R-nya kita ganti dengan R min X ini. Jadi kita peroleh X kuadrat plus Y-nya kita ganti R min X kuadrat sama dengan R. Nah, berarti ini X kuadrat plus R kuadrat min 2XR, ya. Dan ditambah X kuadrat dikurangi R sama dengan 0. Nah, setelah itu yang sama-sama X kuadrat kita gabungkan, berarti 2X kuadrat min 2XR, kemudian ditambah R kuadrat dikurangi dengan R sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh persamaan baru, kita tentukan ini adalah nilai A-nya, ini adalah nilai B-nya, ini adalah nilai C-nya. Nah, setelah kita menentukan nilai A, B, sama C-nya, kita cek diskriminannya. Tadi bahwa diskriminannya itu dia harus gimana? Harus sama dengan 0. Berarti di sini kita tuliskan diskriminan. Oke. Dia harus sama dengan 0, maka B kuadrat min 4AC dia harus sama dengan 0. B kuadratnya di sini, B-nya itu adalah min 2R, jadi min 2R dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 2, dikali C-nya itu R kuadrat min R. Maka kita peroleh, ini adalah 4R kuadrat, dikurangi 8R kuadrat, ditambah 8R sama dengan 0. Nah, ini sama dengan min 4R kuadrat plus 8R sama dengan 0. Setelah itu, maka kita peroleh nilai R-nya, ini min 4-nya kita keluarkan, jadi min 4R di dalam kurung R min 2. Ini ya, sama dengan 0. Berarti R-nya kita peroleh R sama dengan 0 atau R sama dengan 2. Maka nilai R-nya adalah 2. Oke, itulah pembahasan kita mengenai kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Jadi pada intinya untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, kita harus mensubstitusikan dulu persamaan garisnya ke persamaan lingkarannya. Setelah itu kita peroleh persamaan barunya. Setelah kita peroleh persamaan baru, kita cek diskriminannya. Apakah dia kurang dari 0, lebih besar dari 0, atau sama dengan 0. Oke, itulah video kita kali ini. Silakan untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan silakan untuk subscribe untuk mendukung channel kita ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.